Hari hari enggak hari tahun Bekasi. Oh, Bekasi. Pada sakit ya, musibah ya. Malah banyak kemarin diamat. Enggak juga. Sakit juga. Ada ibu nih hari juga. Tadi jam 8 baru dikubur di kampung. Ada kandung ibu. Musibah malah lagi banyak banget musibah. Tanggal 13 puasa pertama kakak saya. Pas puasa pertama kakak kandung saya pas nggak ada, terus sendiri ngajak omnya. Dia penyakit jadinya Iya, luar biasa. Ya Allah yang punya. Pak Duduk, Masya Allah, emang kita Kecuali ada Ustadz nih bisa Banyak ujian nih Ustaz, ujian dari Allah Ustadz. ya. Gimana nih terlalu banyak musibah banget. Tolong dijelaskan Ustaz. Musibah. Kenapa datangnya musibah ini? iya Masya Allah. Kita turut duka cita. Kalau ada musibah emang mesti kita ucapin innalillah wa inna ilaihi raji'un. Karena semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Tapi ya kita mesti kasih semangat juga sama orang-orang yang dapat musibah, penyakit atau yang lainnya. Karena nanti kalau dalam suatu riwayat Ibnu Majah itu mengatakan bahwa di hari kiamat nanti itu manusia itu akan dibagi dua golongan. Ada yang pertama ahlul afiyah, yang kedua ahlul musibah. Apa itu ahlul afiyah? Ahlul afiyah itu orang yang Allah kasih di dunia itu enak hidupnya, rezekinya gede, badannya sehat, keluarganya sejahtera dan segala macam. Itu ahlul afiyah. Dan ada orang yang disebut dengan ahlul musibah. Ahlul musibah itu dari selama dia di dunia banyak banget ujian yang Allah berikan. Penyakit, lalu usahanya bangkrut, turun dan segala macam. Nah nanti di hari kiamat itu yang akan ditanya pertama, dihisab pertama adalah ahlul musibah. Orang-orang yang kena penyakit, yang kena ujian di dunia. Maka ketika mau ditanya, lalu malaikat mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ma baqiya minaz-dzunub illa qalil." Ya Allah, orang yang kena musibah itu enggak ada dosanya kecuali tinggal sedikit. Karena udah diganti pada saat di dunia dia kena penyakit, kena musibah. Nah karenanya jadi tidak ada dosa buat dia kecuali sedikit. Lalu Allah mengatakan kepada para malaikat, "Tuhum salasa." Kasih orang yang kena musibah itu 3 perkara. Apa yang pertama? Kasih dia khairan. Kasih dia kebaikan. Ya, kasih dia kesenangan. Kasih dia sesuatu yang menyenangkan dia. Apa kesenangannya? Surganya Allah. Ya. Lalu yang kedua, kasih dia apa? Afiat. Kasih dia kesehatan. Karena apa? Karena dengan dia di dunia sebagai pengganti waktu dia di dunia sengsara, maka di akhirat itu menjadi afiat, sehat dia. Lalu yang ketiga, kasih dia manzilan. Manzilan itu kedudukan yang tinggi, artinya di surga yang begitu tinggi. Nah, begitu dijelaskan tentang itu, lalu orang-orang ahlul afiyah bengong, lalu berpikir, ya Allah, kalau andai kata Engkau bisa hidupkan aku sekali lagi di dunia, saya nggak apa-apa ya Allah, Engkau uji dengan satu musibah sampai kulit saya tercabik-cabik. Kenapa? Karena begitu luar biasa imbalannya, ganjarannya ketika orang yang kena musibah diganti oleh Allah, yaitu berupa khairan, kebaikan, lalu berupa afiat, kesehatan, lalu juga berupa yang disebut dengan manzilan, kedudukan yang begitu tinggi. Pantas ketika Nabi pernah bertanya kepada Abu Dzar Al-Ghifari, begitu ditanya, "Maza tuhibbu minad dunya?" Ya Abu Dzar, apa sih yang kau pandang tentang dunia? Apa yang kau cintai di dunia ini? Maka Abu Dzar menjawab, "Uhibbu minha salasa." Saya senang di dunia ini 3 hal ya Rasul. Apa itu? Al-ju' wal marad wal maut. Saya senang hidup di dunia ini kalau ada kedatangan ke saya itu adalah rasa lapar, ya, penyakit dan kematian. Lalu Rasul bertanya, "Limaza? Kenapa?" Lalu Abu Dzar menjawab, "Uhibbul ju'a liyariqa qalbi." Aku suka dengan rasa lapar untuk melembutkan hatiku. Jadi hati kita yang keras itu dengan sering kita berpuasa, lapar segala macam akan melembutkan hati kita. Ya. Lalu yang kedua, "Wa uhibbul marada liyakhiffa dzanbi."
Aku suka dengan penyakit yang datang padaku, dengan berharap mudah-mudahan dari penyakit itu Allah ringankan dosa-dosa, Allah hapus dosa-dosa. Lalu uhibbul mauta di al-qarabi. Aku suka dengan kematian karena dengan kematianlah aku bisa bertemu dengan Tuhan. Maka dari situ kita kasih semangat keluarga-keluarga yang kena dapat musibah, yang mudah-mudahan diberikan kesabaran. Kalau diikhlas dan sabar, maka ganjarannya tadi itu, ya. Afiyah, khairon, dan manzilah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.